Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang saya hormati, di malam hari ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pilih kita masih bisa dapat menghidupkan malam-malam kemuliaan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Tentu kita harus melihat di luar dari kita. Kenapa? Karena masih banyak yang lalai dalam perkara-perkara apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu, kita banyak-banyak bersyukur malam ini Allah pilih kita untuk dapat terus pergi atau berangkat ke masjidnya, ke tempat sholat yang dimana kita biasa untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Lail. Itu merupakan suatu nikmat dan rahmat yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga selalu tercurahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapan kita kelak kita dapat berkumpul bersama beliau di Telaga Al-Kautsar. Amin, amin ya mujibas sahil. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Syekh Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, saya baru melihat langsung live dari Mekah. Beliau bernasihat kepada kita, pastinya umat muslim, berpesan kepada kita bahwasannya kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena hal ini sangat penting sekali bagi kita umat muslim untuk memperhatikan apa yang harus kita lakukan di malam terakhir, di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi Syekh Sudais menyampaikan hadis yang sebagaimana Rasulullah tatkala masuk bulan Ramadan di 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat tali pinggangnya dan membangunkan keluarganya, tujuannya untuk menghidupkan malam-malam kemuliaan di 10 hari terakhir ini. Jadi tentunya kita mengambil ibrah atau nasihat dari guru-guru kita, terutama yang saya sebutkan tadi, Imam Syekh Sudais. Beliau adalah imam besar saat ini, periode ini di Masjidil Haram. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, saya menukil dari surat Al-Qadr ayat 1-5. Saya bedah satu-satu dan singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Qadr ini, saya baca di kitab Al-Bukhari tarjimnya Bapak Ibu, bahwasanya Allah menceritakan bagaimana proses turunnya Al-Quran. Bagaimana proses turunnya Al-Quran.
Tentu dinukil dari sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu turun fasenya selama 23 tahun, baik itu secara rapat ataupun secara terpisah. Turunnya di kedua kota, yaitu kota Makkah dan Madinah. Jadi Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah lewat malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah. Nah, di sini proses turunnya Al-Quran yang pertama kali yang saya dapati Bapak Ibu, yaitu prosesnya lewat mimpi. Jadi Rasulullah tatkala beliau itu sudah selesai melaksanakan sholat Isya serta rawatibnya, beliau itu langsung tidur. Beliau tidak pernah yang namanya tidur terlalu larut malam kalau tidak ada urusan yang begitu genting atau penting. Jadi beliau langsung tidur. Tatkala sudah tidur, datanglah wahyu itu melalui mimpi. Sampailah ayat-ayat Al-Quran itu melalui Jibril sampai kepada Rasulullah sesuai dengan keadaan yang ada di kala itu. Semisal saya mengambil contoh, kala itu ada permasalahan haramnya khamar. Nah, ayat itu yang turun gitu, disampaikan kepada Rasulullah bahwasannya khamar itu haram. Dan selanjutnya begitu juga terkait tentang bagaimana judi. Kalau sekarang namanya judi, kalau dulu namanya mengundi nasib, sekarang judi, Bapak Ibu. Terus turun ayat-ayat itu untuk memperbaiki umat manusia. Jadi ketika turun melalui lewat mimpi, ada seorang istri beliau yang selalu mencatat ayat-ayat itu. Manakala sampai terhimpun menjadi sebuah surat. Dan proses yang kedua, Bapak Ibu, turunnya Al-Quran. Rasulullah pernah mengalami keringat dingin. Padahal kala itu di Mekah cuacanya sangat begitu dingin. Tetapi wahyu yang turun kepada Rasulullah membuat Rasulullah itu keadaannya berkeringat, Bapak Ibu. Padahal kala itu dingin. Bisa dibilang kalau seperti kita di sini beras tagi itu, seperti itulah gambaran yang diceritakan oleh ulama kita. Dingin, tetapi Rasulullah berkeringat menerima ayat itu. Bagaimana kalau kita merenungkan betapa proses turunnya ayat-ayat Allah sampai kepada Rasulullah? Masalahnya sekarang Al-Quran itu masih banyak sekali kedapatan yang mengabaikan Quran. Bahkan sampai-sampai Quran itu berdebu, Bapak Ibu. Semisalkan kita memang orang yang beriman itu tahu bagaimana prosesnya turun Al-Quran, sungguh-sungguh luar biasa kita mentadaburi atau merenunginya. Kitalah termasuk banyak orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Rumit, turunnya Al-Quran ini rumit, enggak semudah itu. Bagaimana kita menimbulkan untuk rasa menghormati Quran? Itu dia Bapak Ibu, karena di dalam diri tidak ada terpatri rasa mahabbah terhadap Quran. Karena mahabbah itu salah satu rukun cinta kepada Allah dan Rasul. Timbulkan rasa cinta. Kalau kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti kita peduli kepada kitab yang mulia ini. Nah, proses yang ketiga, wahyu itu turun kepada Rasulullah melewati Jibril, bisa menyamar jadi manusia, Bapak Ibu.
Malaikat Jibril menyamar jadi manusia dan mendatangi Masjid Nabawi kala itu. Saya membaca riwayatnya dari Abu Hurairah di kitab Al-Bukhari. Malaikat Jibril menyamar datang ke dalam masjid Rasulullah kala itu Rasulullah sedang membuka majelis taklim. Ada Rasulullah, ada para sahabat di situ. Tiba-tiba Bapak Ibu masuk orang asing ke dalam yang terlihat ciri-cirinya itu rapi, bersih, tidak ada kotor apapun, tak ada ciri-ciri musafir, nggak ada Bapak Ibu. Jadi para sahabat aneh, bertanya-tanya, ini siapa ini orang ini? Sampai-sampai orang di Madinah kala itu ya betul-betul heran, nggak ada yang mengenalinya kala itu, maupun dari Bani Quraisy, nggak ada yang mengenalinya. Jadi singkat cerita, laki-laki ini langsung menghadapi Rasulullah. Riwayat itu yang saya baca, antara kedua paha laki-laki itu dan Rasulullah berhadapan gitu. Nah, apa yang dilakukan laki-laki itu? Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, apa itu Islam? Apa itu Islam? Maka dijawab sama Rasulullah, Islam itu adalah kita bersyahadat, melaksanakan sholat, berpuasa, berzakat, dan naik haji. Kamu benar, kata pria itu. Dilanjutkan lagi, wahai Rasulullah, Nabi Allah, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitabullah, beriman kepada para nabinya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada Allah. Kamu benar, kata beliau. Dan pertanyaan ketiga, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Dia. Tetapi apabila kita tidak melihat Dia, maka Allah itu maha melihat. Ya Basyir, Allah maha melihat. Kamu benar, kata pria. Dan terakhir pertanyaan laki-laki itu, kapan hari kiamat, ditanyakan kepada Rasulullah. Tentu yang bertanya lebih mengetahui daripada aku, kata Rasulullah. Baiklah kalau begitu, pertanyaan saya sudah selesai kepada engkau. Beranjak pergi laki-laki ini, Bapak Ibu, keluar dari tempat itu, ada salah seorang sahabat menaruh rasa penasaran yang tinggi. Siapa laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Ditengok keluar, udah nggak ada. Nah, bertanyalah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa pria itu? Rasulullah menjawab, dialah Jibril alaihissalam. Rupanya Jibril itu mau Bapak Ibu, kalau kita sekarang itu mau mengkonfirmasi benar nggak sudah yang disampaikan Rasulullah kepada umat, mengkonfirmasi atau memvalidkan. Ternyata semua pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril sudah dijawab. Tampak benar-benarlah mereka para sahabat kala itu kebingungan. Begitulah rupanya Jibril itu untuk mengkonfirmasi apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada umat. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan proses turunnya Al-Quran itu tadi ada 3. Yang pertama lewat mimpi, yang kedua Rasulullah merasakan kedinginan dan menggigil langsung melalui perasaan, dan yang ketiga itu melalui Jibril menyamar jadi seorang manusia. Saya lanjutkan ayat Al-Qadar yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa kata Allah ayat kedua itu? Tahukah kalian malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, Bapak, kata Allah.
Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari malam satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ulama kita berpesan Bapak Ibu, di 10 hari terakhir ini maksimalkanlah ibadah, baik itu bertilawah Quran, qiyamul lail, bersedekah. Insya Allah semua dilipat gandakan aja. Bayangin aja Bapak Ibu, ketika kita di malam Lailatul Qadar bersedekah 100.000 itu dikalikan 30 hari, kan 1000 bulan. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 100.000 kita bersedekah di malam itu, 100.000 dikali 30, uangnya 3 juta dikalikan 1000, maka totalnya 3 miliar Bapak Ibu. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang tak kalah di malam Lailatul Qadar itu melakukan amal-amal kebajikan yang dilipat gandakan sampai sebegitu besarnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ini membangun masjid aja, maaf cakap, 600 juta, 500 juta udah hebat ya Bapak Ibu. Cukup dengan 100.000 di malam Lailatul Qadar bisa 3M uangnya. 800 juta masjid udah mewah. Kali 3M itu udah dapat berapa masjid gitu kan. Nah, jadi semangatlah kita, banyak-banyak berdoa kita di setiap sholat kita di Ramadan ini untuk mendapatkan malam kemuliaan itu. Doa yang disahihkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan Rasulullah. Saya lanjutkan ayat Al-Qadar ayat keempat. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idznihi rabbihim min kulli amrin. Artinya, kala itu Bapak Ibu malaikat Jibril turun ke muka bumi ini atas izin Allah untuk mengurus segala urusan yang ada di muka bumi ini.